wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safa Salsabila dengan NIM 12204183275 dari Tadris Matematika 6F, mahasiswa magang IAIN Tulungagung di SMP Negeri 1 Sumber Gempol. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa saja tujuan kalian menonton video ini. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menganalisis pengertian suatu relasi. Yang kedua, mengidentifikasi suatu relasi dengan diagram. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu relasi dengan diagram kartesius. Yang keempat, mengidentifikasi suatu relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan suatu relasi dan bentuk penyajiannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi kelas 8. Nah, sebelumnya itu, kalian harus mengenal apa sih sebenarnya relasi itu dan bagaimana cara menyatakan suatu relasi. Maka dari itu, mari kita bahas. Relasi merupakan menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau yang disebut domain dengan daerah kawan atau yang disebut kodomain. Jadi setiap relasi belum tentu disebut sebagai fungsi, tetapi setiap fungsi pasti merupakan suatu relasi. Maka dapat disimpulkan bahwa relasi dari himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, contohnya aja nih, saya di sini memiliki dua himpunan, yakni himpunan A yang berisi himpunan siswa-siswa kelas 8H dan himpunan B yang berisi himpunan warna-warna kesukaan siswa-siswa kelas 8H. Nah, siswa-siswa kelas 8H ini ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Sedangkan warna-warna kesukaan siswa-siswa kelas 8H ini ada merah, ungu, dan hitam. Kalau kita bicara himpunannya saja, ini kan gak ada hubungannya. Berarti kita butuh penghubung sehingga ada keterkaitan antara himpunan A dengan himpunan B. Penghubungnya kayak apa sih? Nah, misalnya aja, di sini kan Ali menyukai warna merah. Maka kita hubungkan Ali dengan warna merah menggunakan tanda panah. Lalu Siti kan menyukai warna ungu. Nah, kita hubungkan Siti dengan warna ungu menggunakan tanda panah. Lalu Amir menyukai warna hitam. Nah, kita hubungkan Amir dengan warna hitam menggunakan tanda panah. Lalu Rizky menyukai warna merah. Lalu kita hubungkan Rizky dengan warna merah menggunakan tanda panah. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan bahwa penghubung antara himpunan A dan himpunan B adalah kata sukawarna. Nah, kata sukawarna inilah yang disebut sebagai relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, cara untuk menyatakan suatu relasi ada 3 cara, yakni yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara-cara dalam menyajikan suatu relasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, menyajikan suatu relasi ke dalam bentuk diagram panah. Contohnya saja, ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak yang bernama Adit, Ana, dan Alfa. Masing-masing dari setiap anggota keluarga memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Ayah menyukai makanan bakso dan martabak, lalu ibu menyukai makanan bakso, dan Adit menyukai makanan sate. Sedangkan Ana menyukai makanan sate dan mie goreng. Lalu Alfa menyukai makanan nasi goreng. Kita akan membuat relasi dari satu keluarga ini ke makanan kesukaannya. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat himpunannya terlebih dahulu. Misalkan saja himpunan A beranggotakan himpunan nama anggota keluarga, yakni ayah, ibu, Adit, Ana, dan Alfa. Sedangkan himpunan B beranggotakan himpunan jenis-jenis makanan yang disukai, yakni bakso, martabak, sate, nasi goreng, dan mie goreng.
setelah kita buat himpunan A dan B, maka kita langsung pasangkan saja anggota himpunan A dengan anggota himpunan B menggunakan tanda panah. Contohnya saja, tadi kan ayah menyukai makanan bakso dan martabak. Nah, kita pasangkan ayah dengan bakso dan martabak menggunakan tanda panah. Lalu, ibu tadi kan menyukai bakso. Nah, kita pasangkan ibu dengan bakso menggunakan tanda panah. Lalu Adit tadi kan menyukai sate. Nah, kita pasangkan aja Adit dengan sate menggunakan tanda panah. Kemudian Ana tadi kan menyukai sate dan mie goreng. Nah, kita pasangkan saja Ana dengan sate dan mie goreng menggunakan tanda panah. Lalu Alfa tadi kan menyukai makanan nasi goreng. Nah, kita pasangkan Alfa dengan nasi goreng menggunakan tanda panah. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Oke, yang kedua, menyajikan suatu relasi ke dalam bentuk diagram Kartesius. Nah, dalam diagram Kartesius ini kan ada dua macam sumbu, yaitu untuk sumbu horizontal disebut sebagai sumbu X, sedangkan untuk sumbu vertikal disebut sebagai sumbu Y. Karena ini nama orang, maka kita tidak menggunakan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, tadi kan himpunan A itu tadi berisi himpunan nama anggota keluarga. Berarti kita beri nama pada sumbu horizontal, yakni anggota keluarga. Sedangkan untuk sumbu vertikal kita beri nama makanan sesuai dengan anggota dari himpunan B. Selanjutnya kita tulis nama-nama dari anggota keluarga yang tadi, ayah, ibu, Adit, Ana, dan Alfa pada sumbu horizontal. Lalu kita tulis juga jenis-jenis makanan yang disukai pada sumbu vertikal, yakni bakso, martabak, sate, nasi goreng, dan mie goreng. Kemudian kita pasangkan nama anggota keluarga tadi dengan makanan kesukaannya menggunakan titik atau noktah. Nah, tadi kan ayah menyukai bakso dan martabak. Nah, kita pasangkan ayah dengan bakso dan martabak menggunakan titik atau noktah. Nah, kita beri titik pada koordinat bakso dan martabak. Nah, ketemu di sini titik relasinya. Begitu juga dengan ibu. Ibu tadi kan menyukai bakso. Nah, kita beri noktah pada koordinat bakso. Nah, ketemu kan titik relasinya di sini. Nah, kemudian Adit tadi kan menyukai makanan sate ya. Nah, kita beri titik pada koordinat sate. Nah, ketemu kan titik relasinya di sini. Lalu Ana tadi kan menyukai dua jenis makanan kan, nasi goreng dengan mie goreng. Nah, kita pasangkan menggunakan titik atau noktah ini. Nah, kita letakkan titik atau noktah ini pada koordinat sate dan mie goreng. Nah, ketemu kan titik relasinya di sini. Dan Alfa tadi kan menyukai nasi goreng. Nah, kita pasangkan Alfa dengan nasi goreng menggunakan titik atau noktah ini. Nah, kita letakkan titik atau noktahnya ini di koordinat nasi goreng. Nah, ketemu kan titik relasinya di sini. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Nah, yang ketiga, menyajikan suatu relasi ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Lalu apakah himpunan pasangan berurutan itu? Jadi nantinya kita akan membuat himpunan yang berisi urutan-urutan antara nama anggota keluarga yang tadi dengan makanan kesukaannya. Nah, cara menulis himpunan pasangan berurutan ini kan dengan kurung kurawal. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita tulis kurung biasa. Nah, yang disebutin pertama kali adalah anggota dari himpunan A yang berisi nama anggota keluarga. Jadi, kita sebutin dulu ayah, lalu dipisahin dengan koma. Nah, komanya siapa? Komanya adalah makanan yang disukai oleh ayah. Nah, ayah tadi kan menyukai bakso dan martabak. Nah, kita sebutin dulu yang bakso. Jadi, ayah, bakso. Lalu, ayah, martabak. Kemudian ibu tadi kan menyukai bakso. Nah, kita pasangkan ibu, bakso. Lalu Adit tadi kan menyukai sate. Berarti kita pasangkan Adit, sate.
Nah, lalu Ana tadi kan menyukai 2 jenis makanan, sate dan mie goreng. Nah, kita pasangkan Ana dengan sate terlebih dahulu. Jadinya Ana, sate. Lalu kita pasangkan lagi Ana dengan mie goreng. Jadinya Ana, mie goreng. Lalu Alfa tadi kan menyukai nasi goreng. Nah, kita pasangkan. Jadi Alfa, nasi goreng. Nah, ditutup dengan kurung kurawal. Karena di awal tadi kan kita sudah memakai kurung kurawal, jadi ditutup juga dengan kurung kurawal. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Nah, di sini ada beberapa latihan-latihan soal yang dapat kalian kerjakan agar kalian tahu seberapa besar tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kalian pelajari. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai materi relasi dan fungsi? Agar kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, kalian harus banyak membaca dan berlatih soal-soal yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Karena materi relasi dan fungsi ini sebagai dasar kalian untuk mempelajari materi-materi matematika lainnya. Selain itu, materi relasi dan fungsi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dengan kita memahami materi relasi dan fungsi, kita akan dengan mudah memecahkan permasalahan matematika yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tentu mudah kan? Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan tetap semangat, rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.